Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Today we'll discuss next chapter 7. We'll talk about clause combination patterns. So we will also combine today's explanation with the previous discussions. Okay, as again, so the materials are taken from this book. Okay, so next, today we will in this video we will discuss about clause boundaries and then also clause types, including independent clause, dependent clause, embedded clause, and interacting clause. Alright, so first of all, let's go back to chapter 2. I hope you still remember the rank scale. In the rank scale, of course, we have first clause complex, which contain one or more clause, and then here in the second one, clause which contain one or more group or phrases, and then group or phrase can contain one or more words, and then word can contain one or more morpheme. Jadi kita kembali lagi ke mengingat kembali pembahasan di chapter 2 tentang rank scale. Kenapa kita membahas rank scale? Kita coba hubungkan rank scale ini dengan pembahasan kita pada experiential meaning, interpersonal meaning, dan textual meaning. Dan hari ini kita membahas clause kombinasi. Jadi bagaimana clause yang satu itu digabungkan dengan clause yang lain. Jadi nanti kita juga tentunya akan melihat pada word untuk mengetahui fungsinya pada experiential meaning ataupun interpersonal meaning ataupun pada textual meaning, yang tentunya di textual meaning kita akan fokus nanti di theme and rhyme, yaitu mengetahui yang mana sebagai theme, yang mana sebagai rhyme, jadi mengetahui grupnya. Okay, next, clause boundaries. What is clause boundaries? Itu adalah hubungan antara satu klausa dengan klausa yang lain. Bagaimanakah hubungan klausa dengan satu klausa dengan klausa yang lain? Nah, di sana kita perlu mengetahui bagaimana klausa itu dimulai dan diakhiri. Maka kita akan mencoba menganalisa klausa. Ketika kita menganalisa klausa, pertama tadi di bagian atas adalah adanya clause kompleks. Ingat, clause kompleks itu terdiri dari minimal satu klausa. Kemudian ketika kita menganalisa clause kompleks, kita perlu mengikuti 5 step ini. Yang pertama adalah pada klausa kompleks bahwa digarisbawahi verbnya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam setiap klausa itu harus ada minimal satu verb. Ketika sudah ketemu verbnya, maka dicek apakah verb tersebut proses atau bukan. Nah, ini pada experiential meaning ya, kita menganalisa experiential meaningnya. Next, kemudian kita cek lagi yang mana yang menjadi participant, yang mana menjadi proses, yang mana menjadi circumstance pada klausa tersebut. The next one, kemudian kita cek interpersonal meaningnya, kita lihat kira-kira yang mana subjek dari klausa tersebut dan yang mana sebagai finite. Kemudian kita lihat hubungan antara subjek dan finite untuk mengetahui jenis moodnya. Dan yang kelima, terakhir adalah kita mengidentifikasi fungsi dari setiap klausa tersebut. Maksudnya apa fungsi klausa? Nanti kita akan lihat penjelasan berikutnya. Okay, look at this example. Ini ada sebuah teks pada bukunya yang berjudul My Own. Di sini langsung saya bagi menjadi masing-masing clause kompleks. Ingat, clause kompleks itu sama dengan sentence ya. Jadi bagaimana sebuah kumpulan kata itu diawali dengan capital letter dan diakhiri dengan full stop, seperti yang di sini. Oke, kita lihat. I clearly remember we used to visit an early in Surrey Hill. In Surrey Hills sini ya. Di sini jadi ini satu clause kompleks, satu sentence. And the next sentence, okay, she lived in a tiny bedsit and was not at all well off, but she entertained her guests in style. Next, okay, corner stores in those days would sell their broken biscuits for a fraction of the price of whole ones, and she always had a tin of broken almond milk arrowroot biscuits in the pantry. And the next one,
On her tiny two-ring stove, there was always a kettle boiling its head off. And the fifth sentence, unlocking her china cabinet, she would invite the one of us who was currently most in her favor to carry her precious cup, saucer, and plate settings to the table. And the last sentence is, or the last clause complex is, I'm still not sure whether I was more anxious in case I dropped one when she chose me, or was more jealous of my brother or sister when she didn't. Ya, jadi pada teks ini ada 6 clause kompleks, atau kita bisa lihat secara langsung ada 6 titik. But you will see, tapi dilihat di sini bahwa panjang pendeknya setiap clause kompleks itu berbeda-beda. Oke, ada yang tidak terlalu panjang, ada yang panjang. Karena kenapa? Kita harus melihat dalam setiap clause kompleks itu ada berapa klausa. So we have to divide it. Tadi yang pertama kita menggarisbawahi, mencari verbnya, kemudian kita analisa apakah verb tersebut adalah sebagai proses. Nah, kalau kita lihat di sini ada verbnya I can remember. Oke. Used to visit. Oke, jadi ada visit, ada remember. Kita cek apakah dia sebagai proses dalam kalimat itu atau dalam klausa itu. Iya. Jadi kita melihat ada 2 di sini, remember dan visit. Kemudian kita menganalisa yang mana partisipennya. I, partisipen dari remember. We adalah partisipen dari visit. Kemudian kita analisa lagi yang mana sebagai subjek, yang mana sebagai finite. Nah, used ini adalah finite, can adalah finite. Setelah itu kita kemudian mengenali fungsinya. Nah, fungsi ini nanti akan kita bahas pada pembagian selanjutnya. Jadi seperti itu. Kalau kemudian kita bagi-bagi lagi, maka 6 clause kompleks ini akan dibagi menjadi seperti di sini. Ini pada halaman 165 ya. Di sini misalnya yang pertama, I can clearly remember we used to visit an elderly aunt in Surrey Hills. Ternyata ini ada 2 klausa. Kemudian clause kompleks yang kedua itu ada 3 klausa. Clause kompleks yang ketiga, walaupun dia sangat panjang, ternyata hanya terdiri dari 2 klausa saja. Kemudian klausa yang keempat ternyata hanya 1 klausa saja. Kemudian kita lihat clause kompleks yang kelima, itu terdiri dari 3 klausa. Dan yang terakhir, clause kompleks yang keenam, itu ternyata malah banyak klausanya, walaupun masing-masing klausa itu sangat pendek. Kenapa? Karena fokusnya adalah pada proses. Am, was, dropped, chose, was, didn't. Nah, dari ini semuanya kemudian kita mengenali ada namanya independent dan dependent clause. Kita akan membahas tentang ini di slide selanjutnya. Oke, clause types. Yang pertama adalah independent clause. Saya kira sudah pernah dipelajari sebelumnya. Apakah independent clause itu klausa yang bisa berdiri sendiri, dia telah memiliki makna yang komplit, dan dia berfungsi secara independen dari klausa yang lain. Jadi dia tidak tergantung pada klausa yang lainnya. For example, functional grammar can be a challenging subject in university. Nah, ini adalah contoh independent clause. Klausa ini sudah memiliki makna yang komplit dan fungsinya independen. Next, what about dependent clause? Kalau dependent clause itu this clause cannot stand alone, maknanya belum komplit. Bahkan dia berfungsi to provide supportive information, malah memberi informasi tambahan kepada klausa yang lainnya, terutama klausa independent. Misalnya di sini ada sebuah clause kompleks. Sometimes if the night are warm, we like to sleep outside. Nah, kita lihat di sini yang di tengah-tengah ini adalah namanya dependent clause. Independent clause-nya adalah sometimes we like to sleep outside. So when or how dijelaskan if the night are warm. Should be if the nights are warm. Ya, jadi ini adalah dependent clause. Kemudian yang di luar ini adalah independent clause.
Kemudian tipe clause yang lainnya adalah embedded clause. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Embedded clause itu dia terlihat seperti dependent clause, tapi sebenarnya beda. Jadi embedded clause itu ada dua macam. Dia bisa jadi part of a group. Jadi ketika Anda menemukan klausa di sini, misalnya di bukunya ada the pistol shot that started the First World War. Atau pernah saya contohkan juga the table that I bought yesterday. That I bought yesterday itu adalah berupa klausa, tapi dia menjelaskan table. Kalau di sini that started the First World War itu adalah klausa, tapi dia menjelaskan the pistol shot. Nah, klausa yang seperti inilah yang kita sebut sebagai embedded clause. Jadi dia menjadi modifier. Disebut post modification karena dia adalah modifier yang terletak setelah noun as head atau thing ya. Atau juga disebut sebagai qualifier. Tapi tidak selalu pada nominal group, bisa juga post modification pada adverbial group. Misalnya, so quickly that he could not catch them. Nah, di sini that he could not catch them adalah klausa, tapi dia menjelaskan quickly, menjelaskan adverb. Nah, inilah yang disebut sebagai embedded clause. Jadi dia klausa tapi tidak masuk dalam rank skill. Dia tidak disebut klausa, tapi dia disebut sebagai modifier. Jadi kalau dianalisa, maka the pistol shot that started the First World War semuanya ini adalah nominal group. Dia bisa menjadi participan dalam sebuah klausa. Begitu juga dengan yang kedua, so quickly that he could not catch them, ini semuanya disebut atau dianalisis sebagai adverbial group. Jadi dia menjadi group. So it should be group ya, bukan menjadi klausa dalam analisanya. And the second one, yang kedua adalah embedded clause itu klausa yang menjadi participan. Okay, look at these examples. What I really want, ini klausa, is a glass of water. Tapi satu klausa ini menjadi partisipan. Maka dia juga menjadi satu grup ya, dianggap sebagai nominal group. What you see is what you get. Nah, ini juga sama. Ini juga disebut sebagai embedded clause. Jadi klausa yang menjadi partisipan dianggap sebagai nominal group. Okay, and the last example, I am trying to do what you asked. Nah, what you asked ini menjadi partisipan. Ini juga yang disebut sebagai dua macam embedded clause. Yang terakhir adalah interrupting clause. Dari kata interrupt, ini sudah jelas adalah klausa yang menginterupsi, yang memotong di tengah-tengah. Saya contohkan di sini yang example 2. She told them that even if they had lodged the application on time, it would not have been successful. Di sini dalam satu clause kompleks ini ternyata ada di sini tiga klausa. Yang pertama, she told them. Kemudian, that even if they lodged the application on time, nah ini diletakkan di bawah ya, it would not have been successful. Jadi ada klausa di tengah yang menginterupsi dari kata she told them, it would not have been successful. Jadi it would not have been successful adalah apa yang dia ceritakan, tapi diberi keterangan tambahan di tengah-tengah, even if they had lodged the application on time, yang disebut sebagai interrupting clause. Seringkali interrupting clause itu adalah berbentuk dependent clause. Okay. Next is binding clauses. Jadi menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Bagaimana caranya adalah dengan menambahkan conjunctions. Bisa coordinating conjunction, bisa subordinating conjunction. For example, we will start a class when everybody has arrived. Nah, di sini when everybody has arrived ini adalah diawali dengan conjunction subordinating conjunction. Jadi klausa yang pertama, we will start the class, dihubungkan dengan subordinating conjunction, jadi ditambahkan dengan klausa yang kedua. Okay, I think that's all. Thank you so much. So that's all. Wassalam.